Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 3, khususnya kelas 3B, hari ini Ibu Elma akan melakukan pembinaan akhlak mulia yang kedua. Temanya adalah tentang manusia, judulnya mengenal diri sendiri. Dalam pembinaan yang pertama, Bu Elma mengatakan bahwa untuk menghindari dari godaan setan yang ada di dalam diri kita, maka kita harus mampu mengendalikan diri sendiri atau mengenali kebaikan-kebaikan yang ada dalam diri sendiri. Sebagian dari manusia belum mengenal dirinya sendiri, maka Allah menolong manusia dengan menurunkan Al-Quran. Di dalam Al-Quran, Allah menceritakan bahwa manusia itu diciptakan dari debu tanah dan yang dibuat dalam sebaik-baik bentuk, dan kemudian Allah mengisinya dengan roh. Debu tanah ini kelak menjadi jasad atau jasmani. Jasmani dari sejak lahir sampai dewasa, dia tumbuh dan berkembang sampai mencapai kesempurnaannya. Bila kita sudah tua, maka jasmani ini akan rusak dan roh tidak bisa lagi mendiaminya. Begitu pula apabila kita mengalami penyakit sehingga virus dan bakteri merusak tubuh kita, atau ketika kita mengalami kecelakaan, di mana kecelakaan itu menyebabkan jasad kita menjadi rusak, roh tidak bisa lagi menempatinya. Jasmani yang sudah ditinggalkan oleh rohnya itu akan menyebabkan jasad itu menjadi mati. Sekarang kita lihat mengenai roh atau rohani. Roh itu kekal, dia akan tetap ada walaupun jasadnya sudah rusak, dia akan kembali kepada Allah. Karena manusia terdiri atas jasad dan roh, maka keduanya harus diberi makan agar sehat lahir dan batin. Jangan hanya memberi makan jasmani saja, kita olahraga supaya bugar, kita makan makanan yang bergizi dan bernutrisi, tapi kita lupa memberi makan rohani. Allah memberitahu caranya. Sesungguhnya orang yang membiarkan rohnya kurus kering karena tidak diberi makan, itu akan menyebabkan dia memiliki derajat yang lebih rendah dari binatang. Roh diberi makan dengan cara mengenal Allah. Ada hadis Rasulullah SAW di mana Nabi Muhammad bersabda, "Man arafa nafsahu arafa rabbahu." Artinya, barang siapa mengenal dirinya, maka ia akan mengenal Tuhannya. Dalam surat Al-Insan, Allah mengatakan bagaimana dia menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad dengan berangsur-angsur sebagai upaya agar umat Nabi Muhammad bisa mengenal Allah dengan lebih dalam lagi, terutama adalah mengenai keesaan Allah. Di dalam Al-Quran, Allah menuntut manusia untuk menjadi khalifah, memakmurkan bumi dan selalu beribadah kepada Allah. Mari kita lihat satu persatu apa sih yang dimaksud dengan menjadi khalifah, memakmurkan bumi dan beribadah kepada Allah itu. Di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30, Allah berfirman, "Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." Yaitu manusia. Khalifah itu siapa? Khalifah itu pemimpin. Pemimpin itu selalu memelihara, membimbing, mengarahkan dan mengantar semua ciptaan Allah, alam semesta dan seluruh isinya yang berada di muka bumi ini agar mereka bermanfaat sesuai dengan yang diinginkan Allah. Lebah, kalau dia sudah menghasilkan madu baru bermanfaat, maka jangan membunuhnya sebelum dia menghasilkan madu. Nanti lebah pekerja ini juga akan mati sendiri ya. Kalau sudah mengumpulkan madu, dia memberi makan ratunya agar ratunya kemudian bisa beranak pinak. Jadi kalau kita membunuh lebah, melemparinya dengan batu seperti itu, maka itu adalah bukan pekerjaan seorang khalifah.
Allah murka. Semut kelihatannya hanya binatang sepele, kalau menggigit sakit sekali. Dia tidak akan menggigit kalau dia tidak merasa terganggu. Pernah dengar kisah Nabi Sulaiman yang bisa berbicara dan mendengarkan suara hewan? Nabi Muhammad dan Nabi Sulaiman dan seluruh pasukannya berhenti ketika ada seorang pemimpin semut memerintahkan rakyatnya untuk segera masuk ke sarangnya agar tidak terinjak oleh oleh Nabi Sulaiman. Setelah seluruh pasukan semut bisa berlindung, baru pasukan Nabi Sulaiman berjalan. Jadi jangan membunuh hewan tanpa sebab. Tumbuhan berbunga indah dan menghasilkan nektar. Nektar ini kelak dimakan oleh lebah, tawon, dan kupu-kupu. Mereka membutuhkannya. Selain itu, tumbuhan berbunga indah dan menyebabkan kita menjadi senang melihatnya. Jadi jangan mencabuti pohon seenaknya sendiri, mencabuti bunga seenaknya sendiri. Bahkan bunga ini ada mengandung benang sari dan kepala putik, di mana keduanya adalah menjadi alat perkawinan pada tumbuhan agar mereka bisa berkembang biak dan menjadi lebih banyak. Jadi kalau kita mau mencabut-cabut pohon tanpa menanamnya kembali, melakukan illegal logging dan lain-lain, itu bukan pekerjaan seorang khalifah. Anak-anak hanya mengalami masa kanak-kanaknya satu kali. Orang tua yang terlalu sibuk bekerja dan tidak menemani anak-anaknya dalam berkembang, mendidiknya untuk mengenal Allah lebih dalam, itu akan menyesal kelak di kemudian hari. Maka kamu sebagai anak-anak harus mengingatkan diri kamu sendiri untuk selalu belajar Al-Quran. Jaga agar perasaan orang tua kamu selalu baik, sehingga walaupun mereka sibuk bekerja dan lelah, mereka tetap mau mendampingi kamu untuk belajar mengenal Allah lebih dalam. Hewan juga mempunyai tujuan penciptaannya sendiri. Dia dijadikan onta sebagai kendaraan, maka peliharalah dengan baik, biarkan dia beranak pinak. Jangan sampai hewan-hewan dan tumbuhan itu menjadi langka kemudian punah, tidak ada lagi, sehingga manfaatnya tidak bisa kita petik. Kemudian hewan juga kadang dijadikan kurban, maka kita harus kasih sayang dalam melakukannya. Jangan kejam. Lanjut ya. Ada kisah tentang seorang wanita yang mengurung kucing sampai kucing itu mati. Kita dilarang mengurung hewan, apalagi hewan peliharaan, karena dia tidak bisa mencari rezeki yang Allah berikan bagi dia. Kan ada di dalam kurungan. Kalau kita biarkan dia lepas bebas, Allah memberikan rezeki kepada setiap makhluk. Kemudian Allah mengatakan juga, berfirman di dalam Quran surat Hud ayat 61, dia telah menciptakan dari bumi, manusia itu diciptakan dari bumi, maka makmurkanlah bumi dari tanah. Bagaimana sih cara memakmurkan bumi? Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya. Maksudnya Allah sudah menciptakan bumi, alam semesta dan segala isinya itu untuk sebesar-besarnya kebutuhan manusia. Allah melakukan perbaikan untuk diberikan kepada manusia. Jadi jangan kemudian kita membuat kerusakan di muka bumi. Maha suci Allah yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui. Jadi salah satu memakmurkan bumi adalah membiarkan hewan-hewan dan tumbuhan itu berpasang-pasangan, kemudian mereka berkembang biak. Begitupun juga dengan manusia, pasang-pasangan laki dan perempuan dalam ikatan perkawinan yang sah untuk memakmurkan bumi, saling bekerja sama, saling kasih sayang antar keluarga, semuanya semata-mata untuk memakmurkan
bumi dan tidak membuat kerusakan di dalamnya. Ini bukan salah banjirnya, tapi salah kitanya. Ini adalah salah satu pekerjaan membuat kerusakan. Lihat ini pokok-pokok pohon, batang-batang pohon yang sudah terserabut. Ketika dia sudah mati, akar-akarnya juga menjadi busuk, tidak bisa lagi menyerap air tanah. Kalau tidak bisa menyerap air tanah, berarti air hujan yang datang itu akan langsung menuju sungai dan langsung menuju ke laut. Tidak ada lagi mata air bersih. Kemudian di sini ada kita terlalu boros menggunakan barang-barang karena banyak uang dan lain-lain. Kita tidak menghargai berkah dari Allah, kemudian banyak barang-barang rusak dibuang begitu saja. Berhemat, lakukan daur ulang terhadap barang bekas yang masih bisa digunakan. Kemudian sampah-sampah organik yang berasal dari tumbuhan dan hewan yang sudah membusuk, itu lakukanlah pembuatan kompos agar mereka bisa berguna sebagai unsur hara bagi tumbuhnya tumbuhan baru. Di sini katakan, janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi. Mereka menjawab, sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan. Jadi orang yang melakukan illegal logging, dia memotong semua pohon-pohon, dia mengatakan itu dia melakukan perbaikan karena mereka mencari rezeki. Kemudian dia membuat barang-barang yang bagus, tetapi mereka lupa, mereka tidak menanam lagi pohon yang baru, sedangkan untuk menanam pohon yang baru itu butuh waktu bertahun-tahun. Seperti itu, tidak menyadari, tanpa sengaja. Oke. Ini tanamlah pohon sebanyak-banyaknya, karena setiap pohon yang kamu tanam dan kamu pelihara sedangkan mereka tumbuh, itu ada pahalanya dari Allah. Ini, dan janganlah kamu membuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan. Quran Surat Al-A'raf 56. Ini kalau kamu dijadikan khalifah, kamu harus mengurusi orang banyak. Janganlah melakukan perbuatan kerusakan, karena ini menyakiti hati rakyat, membuat kemakmuran tidak tercapai, karena kamu hanya memperkaya diri sendiri. Nauzubillah min dzalik. Anak-anak MP insya Allah tidak akan melakukannya. Penyembahan berhala di masa jahiliyah sebenarnya sampai zaman sekarang masih dilakukan orang. Ini dia bilang ini apa nih, uang ya disembah ya, kemudian kekuasaan dan jabatan. Jadi di sini ada kata-kata sabda perubahan oleh Putut Ea. Banyak orang modern menertawakan dan mengejek kepercayaan suku-suku terasing yang dianggap menyembah pohon, gunung, dan laut. Sambil diam-diam mereka menyembah uang, jabatan, dan kekuasaan. Itu mencari uang dengan jalan tidak halal, seperti korupsi, merampok, mencuri, membunuh untuk mengambil mobilnya, gitu. Atau ingin jabatan, sehingga karena kita syirik dengan teman kita yang sudah menjabat, supaya kita bisa menduduki jabatan tersebut, kita menemui tukang sihir agar orang itu sakit dan kemudian kita menduduki jabatannya, seperti itu. Kemudian kita ingin mendapatkan kekuasaan dengan segala cara kita tempuh, walaupun cara itu adalah cara yang kotor. Padahal uang, jabatan, dan kekuasaan itu hanyalah benda. Ini tidak boleh ya menyembah berhala, nauzubillah min dzalik. Termasuk mendatangi jin, mendatangi tukang sihir, itu sama. Allah itu sangat pencemburu. Dia tidak suka kalau hambanya itu menyembah makhluknya dan tidak menyembah hanya Allah saja. Oke. Di samping dosa-dosa besar itu yang kamu tidak boleh lupakan, ketika kamu melakukan mentaati perintah Allah dan menjauhi larangannya, ini yang paling penting ya, sayangi orang tua.
ayah dan ibu harus kamu sayangi. Terus biasanya kamu akan lebih nurut sama ayah karena ayah itu laki-laki ya, sedangkan ibu itu hanyalah seorang wanita lemah. Padahal ada hadis Nabi di mana ketika sahabat bertanya apa yang harus dilakukan kepada orang tua, maka 3 kali berturut-turut Nabi Muhammad mengatakan bahwa kamu disuruh menyayangi ibumu, menyayangi ibumu, menyayangi ibumu. Baru yang keempat kalinya ayahmu. Jangan sekali-kali melawan ibu walaupun kamu lihat dia hanyalah seorang wanita yang lemah. Kalau kamu ngambek dikit, ibu kamu pasti diam. Udah kamu senang, padahal itu kamu menyakiti hatinya. Oke, sayangi adik dan kakak. Jangan melawan pada kakak, jangan menyakiti adik, jaga dia, bersabar kepadanya. Pelihara hubungan persaudaraan. Kamu akan terus bersaudara sampai dewasa, maka jangan terjadi perselisihan di antara persaudaraan. Jangan memutus hubungan persaudaraan, harus saling berbagi, saling memberi dalam kebaikan ya. Bantu orang tua meringankan pekerjaannya. Jadi jangan sampai orang tua kita kemudian marah-marah karena kelelahan atau kemudian sakit. Kalau orang tua kita sakit, kita juga yang susah. Maka bantulah orang tua meringankan pekerjaannya, walaupun minimal gitu, hanya dengan senyum dan tidak terlalu banyak permintaan ya, saat menjalankan ibadah, hingga hati orang senang, orang tua menjadi senang. Ini nih, jangan menyahut kalau ditegur. Menyahut itu sama juga dengan membantah, ya, dengan hati kesal misalnya, itu jangan. Ya mama, ya bunda, iya mami, nanti aku kerjakan. Tunggu dulu ya mami, aku pause dulu gamenya misalnya gitu. Jangan marah dan mudah sakit hati. Kalau dimarahin, kamu yang marah. Orang kamu dimarahin itu untuk membentuk kamu menjadi pribadi yang lebih baik. Kamu yang marah, kamu sakit hati, kamu ngambek, kamu nggak mau makan, kamu nggak mau nanya sama orang tua. Ini tidak baik ya. Dari ini kan namanya godaan setan dari dalam diri sendiri. Kalau kita sudah melakukan ini, maka godaan setan dari luar juga akan datang dan mudah masuk. Akhirnya kita mengikutinya. Ini mau memaafkan walau harus ribuan kali. Misalnya membantu, dikasih tahu nggak nurut, ini namanya juga pembantu. Kalau dia pintar, dia nggak jadi adik, namanya juga adik, anak masih lebih kecil dari kamu. Kalau dia pinter ya, kalau dia sudah lebih besar mungkin dia baru pintar, maka kamu harus selalu mau memaafkan walaupun kamu harus melakukannya ribuan kali. Atau kamu mempunyai teman yang nggak paham kalau dikasih tahu, beri pengertian dengan baik, maafkan dan maafkan. Orang yang suka memaafkan itu hatinya damai, tidak punya amarah, tidak kesal, menyerahkannya kepada Allah. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali agar supaya semua kegiatan mereka untuk beribadah kepadaku. Nah, semua yang sudah kamu kerjakan itu harus mempunyai nilai ibadah. Jadi hanya kebaikan yang kamu lakukan. Insya Allah pasti bisa, karena kan Allah sudah janji dia akan membantu kita dengan memberi petunjuk. Petunjuknya ya Al-Quran itu. Jadikan semua perbuatanmu di dunia sebagai ibadah. Manusia yang mentaati perintah Allah akan mencapai derajat yang mulia. Insya Allah tidak akan sampai pada derajat di mana kamu lebih rendah daripada binatang. Binatang itu kan hanya punya nafsu ya, karena dia terdiri dari jasad. Dia tidak punya akal pikiran, maka dia tidak bisa membedakan antara kebaikan dan keburukan. Jadi kalau kita tidak menggunakan akal pikiran kita untuk mengikuti kebaikan yang diajak oleh roh, kemudian kita mengutamakan jasad kita, hanya memperhatikan kebendaan, memberi makan jasmani saja, maka derajat kita akan turun. Tapi kalau kita seimbang memberi makan jasmani dan rohani, insya Allah Allah menjanjikan derajat yang mulia. Karena kita itu manusia adalah gabungan antara jasad dan roh. Manusia bukan hewan, sehingga
Janganlah hanya memperturutkan nafsu yang menempel pada jasad. Tapi manusia juga bukan malaikat, sehingga janganlah kamu hanya memberi makan roh kamu dan membiarkan jasad kamu terlunta-lunta, sakit, dan lain-lain. Manusia menggunakan akal dan pikirannya untuk memberi makan jasad dan roh secara seimbang. Untuk itu Allah memberi bekal kepada manusia, yaitu pertama Allah memberi pengetahuan, kedua Allah memberi roh, ketiga Allah memberi nafsu, dan ini ternyata Allah juga memberi pengalaman manusia pernah tinggal di surga. Pengalaman leluhur kita Nabi Adam dahulunya adalah penghuni surga. Mari kita lihat satu persatu apa sih maksudnya. Pengetahuan, akal, dan pikiran membuat manusia bisa membedakan kebaikan dan keburukan. Waktu pertama kali Allah akan menciptakan Adam, Allah mengatakan bahwa dia akan menciptakan manusia yang akan dijadikan khalifah. Kemudian Allah mengajarkan nama-nama tentang segala sesuatu yang ada di alam semesta. Kemudian Allah mengatakan pada malaikat dan iblis, dengarkanlah, ini Adam akan menyebutkan nama-nama. Sedangkan malaikat dan iblis tidak ada yang tahu, sehingga mereka disuruh bersujud kepada Nabi Adam untuk mengakui bahwa Nabi Adam lebih baik daripada malaikat maupun iblis. Seperti itu ya. Kemudian malaikat mau bersujud, tapi sayangnya iblis dengan angkuh dan sombong tidak mau mengakui bahwa Nabi Adam yang terbuat dari tanah itu lebih baik daripada setan yang terbuat dari api. Allah katakan bahwa Allah tundukkan alam semesta di bawah kehendak manusia. Jadi nama-nama yang Allah ajarkan kepada Adam itu adalah pengetahuan. Mereka semua ditundukkan oleh Allah untuk manusia. Jangan terbalik, lalu kamu lengah, malah kamu yang ditundukkan oleh mereka. Kamu menyembah matahari, nauzubillah menjalik ya, ada yang menyembah matahari, menyembah bintang, menyembah jin, mendatangi dukun, mendatangi makhluk lain, menganggap bahwa menuhankan malaikat, seperti itu ya. Sedangkan mereka Allah tundukkan di bawah kehendak manusia, kita malah yang tunduk sama mereka, memuja uang, memuja kekuasaan, memuja jabatan, gitu ya, membantah orang tua hanya demi untuk mendapatkan materi yang sedikit, dan menjalik. Ya, jadi kembali lagi bahwa roh itu selalu mengajak kepada kebaikan. Tadi itu kita dikasih bekal sama Allah adalah bekal pengetahuan. Kemudian Allah juga membekal kita dengan roh yang selalu mengajak kepada kebaikan. Jadi kalau kamu bilang ikutin dong hati nurani, itu maksudnya ya roh ya. Kadang-kadang kita tahu kita mau berbuat jahat pada seseorang, tapi kemudian hati kita bilang, jangan, itu jangan, dosa, kasihan gitu. Itu roh kamu yang membisikkan, selalu mengajak pada kebaikan. Nafsu ini tidak boleh dimusnahkan, karena nafsu ini juga ada kegunaannya ya. Nafsu itu semangat. Kalau orang tidak punya semangat, tidak punya amarah, ketika negaranya dijajah oleh bangsa lain, mereka tidak mempunyai semangat bela negara. Ketika ada orang berbuat yang tidak baik, sementara dia bisa menolong orang yang lemah, maka tidak tergerak hatinya untuk membela. Nafsu itu menyebabkan orang mau bertekad untuk mencapai cita-citanya. Misalnya kamu ngelihat ada orang yang udah kaya, ganteng, cantik, banyak duit, pintar lagi, lalu kamu bertekad, suatu saat nanti aku akan seperti dia, aku akan pandai dan berilmu, kemudian aku akan memberikan ilmuku kepada seluruh umat, ngajarin orang banyak-banyak gitu. Kemudian aku juga pengen kaya kayak dia supaya aku bisa bersedekah. Seperti itu ya, itu nafsu yang baik. Walaupun nafsu yang tidak dikendalikan itu biasanya selalu menyuruh pada kejahatan. Ibu pernah baca bahwa nafsu itu ada 3 macam. Satu, nafsu yang tenang. Nafsu yang tenang itu nafsu orang yang selalu memaafkan, sehingga di dalam hatinya tuh hanya ada damai, tidak ada marah, tidak ada rasa permusuhan, begitu. Kemudian ada lagi nafsu yang selalu menyesali. Jadi kalau dia sudah melakukan suatu kejahatan gitu, terbawa godaan setan, kemudian dia akan menyesal dan akan membuat dia menjadi tobat. Dan yang terakhir adalah nafsu yang menyebabkan kita ini selalu menyuruh pada kejahatan. Alhamdulillah, ini harus dikendalikan. Kemudian
bekal yang Allah berikan kepada manusia adalah pengalaman manusia pernah tinggal di surga. Maka karena manusia pernah tinggal di surga tapi kemudian terusir ke bumi gara-gara Nabi Adam itu mau dirayu oleh setan untuk memakan buah huldi, ya, buah keabadian, tetapi malah sama Allah diturunkan ke bumi. Maka kamu harus senantiasa berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Karena iblis itu kan Allah yang menciptakan. Kalau iblis jahat sama kita, maka kita minta kepada Allah supaya iblis jangan sampai menggoda kita, jangan sampai kita terkena godaannya. Kedua, peliharalah akhlak terpuji agar hidup damai. Jadi di surga itu kehidupan itu damai, tentram, tidak ada permusuhan, tidak ada omong kosong, semua orang selalu gembira. Maka kamu ciptakanlah bayang-bayang surga di mana keadilan, ketentraman, tidak ada dusta dan omong kosong, itu bisa terjadi. Banyak memaafkan, itu menjadikan seluruh kehidupan kita adalah sarana atau tempat untuk beribadah kepada Allah. Oke, itu saja pembinaan akhlak mulia yang dapat Ibu berikan hari ini. Mohon maaf terlambat ya, Ibu janji 2 hari sekali, tetapi sekarang Ibu baru melakukannya lagi. Jadi Allah memberitahu cara memberi makan rohani, yaitu dengan melaksanakan perintah Allah sebagai khalifah, pemakmur bumi, dan menjadikan seluruh kegiatan kita dalam rangka menjadi khalifah dan pemakmur bumi itu sebagai ibadah. Itu ya. Pokoknya intinya ya taat kepada Allah, menjauhi larangannya. Gitu. Jangan membuat kerusakan. Oke, sudah habis. Dari mana kita tahu cara mengenal Allah, tugas kita di dunia? Dari Al-Quran. Maka kalian yang masih anak-anak, mulailah dari sekarang dengan membaca Al-Quran, karena manfaat baca Al-Quran ini banyak sekali ya. 1, membuat kamu beruntung, banyak keuntungan yang ada di dalamnya. Kamu tetap dapat pahala meskipun belum lancar dalam membacanya, kan lagi belajar, nanti lama-lama juga lancar. Ini akan mendatangkan syafaat di hari kiamat. Jadi waktu kita ditimbang, Quran yang kita baca, bacaan yang kita baca itu akan menjadi saksi dan memberi ampunan, menambahkan timbangan kebaikan. Ini adalah salah satu ibadah yang agung, karena dengan membaca Al-Quran nanti kelak suatu saat kamu akan bisa memahami artinya, kamu juga akan tahu tafsirnya, kamu juga tahu petunjuk-petunjuk apa yang Allah berikan di dalam Al-Quran untuk kita ikuti sebagai jalan hidup kita ke depan, dan sebagai sarana untuk mengenal Allah lebih dalam lagi. Berarti kita bisa mengenal diri kita sendiri, membuat hati menjadi lebih tentram ya. Kamu kesel, kamu marah, kamu baca Al-Quran, kita belum ngerti artinya aja hati kita udah tentram, apalagi kalau kemudian hari kamu memahami apa yang terdapat di dalam Al-Quran dan mengajarkan lagi kepada anak cucu kamu dan masyarakat di sekitar kamu. Penyakit bisa sembuh dengan membaca Al-Quran. Penyakit itu kan pada dasarnya itu berasal dari penyakit hati ya. Hati yang penuh penyakit, nafsu yang tidak dikendalikan, itu menyebabkan jasad kita juga akan menjadi sakit. Nah, untuk mengobati jasad kita agar tidak sakit, maka rohani kita harus kita sembuhkan dulu, yaitu dengan cara membaca Al-Quran. Orang membaca Al-Quran, hatinya akan dikaruniai cahaya. Banyak lagi ya manfaat membaca Al-Quran, banyak sekali, tapi bagi ini ya, membaca Al-Quran yang harus kamu ketahui pada taraf kita yang masih kelas 3 SD. Oke, anak-anakku sayang, ambil manfaatnya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Jangan menyepelekan pengetahuan sekecil apapun, karena pengetahuan, akal, dan pikiran itulah yang akan membimbing kita untuk mengetahui jalan kebenaran yang penuh dengan kebaikan dan untuk menjauhi
jalan kejahatan yang akan membawa kita menjadi manusia yang merugi kelak di akhirat. Oke, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.